Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Kita bersukacita senantiasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari keempat bacaan kita ini, dari kitab Zefanya sampai pada kitab Injil Lukas, mengangkat satu tema hanya dengan satu kata, yaitu bersukacitalah. Bersukacitalah. Bapak Ibu, dari bacaan bersamaan dengan kitab Zefanya ini, dari pasal 3 ayat 14 sampai ayat 20, bacaan kita ini berbicara tentang janji keselamatan. Janji keselamatan bagi umat. Perikop sebelumnya dari bacaan ini menceritakan atau menyaksikan tentang kejatuhan Yehuda ke dalam penyembahan berhala. Pada saat itu di bawah pemerintahan Manasye, Raja Manasye dan Raja Amon. Pada zaman perjanjian lama. Dan hadirnya Zefanya di sini sebagai bagian dari keturunan Raja Yosia. Dia menyerukan tentang kemerosotan moral yang dialami oleh umat pada saat itu. Sembari dia menyerukan pertobatan untuk umat, seruan tersebut mempengaruhi Yosia. Dia mereformasikan kehidupan keagamaan. Zefanya menyerukan nubuatan mengenai janji keselamatan dari Tuhan bagi Allah, dan akan melakukan pembaharuan, yakni melepaskan dan memulihkan umat dari kemerosotan agama tersebut. Keagamaan dan pemerintahan yang sedang menimpa mereka ketika itu. Hal tersebut juga direspon dengan sorak-sorai oleh umat. Bahkan bacaan kita pada kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6 ini adalah nubuatan tentang waktu. Waktu di mana bangsa Israel yang akan menyerukan madah syukur, merayakan kelepasan dari ketakutan terhadap amarah dan murka Tuhan. Biasanya Israel menyerukan nyanyian syukur setelah melewati masa-masa yang sulit. Namun di sini Yesaya mengajak umat untuk belajar dari kemarahan dan kemurahan Tuhan bagi mereka. Belajar agar tidak jatuh ke dalam dosa yang sama tentang penyembahan berhala yang mereka lakukan. Demikian juga umat belajar dari kemurahan Tuhan agar mampu melihat bahwa penghukuman bukanlah akhir dari segalanya, tetapi pengampunan dan penyelamatan melampaui respon bangsa Israel. Dan bangsa Israel tampak gembira memasyurkan perbuatan Tuhan. Pujian ini perlu menjadi bagian dari totalitas kehidupan sehari-hari. Puji-pujian penyembahan kepada Tuhan perlu menjadi totalitas juga bagi diri kita, agar kita terus hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Bahkan dalam kitab Filipi berisi tentang nasihat-nasihat Paulus kepada kawan-kawan sekerjanya. Ada beberapa kawan-kawan sekerjanya yang tercatat dalam kitab Filipi yang disebutkan
Ada siapa saja tadi? Ada Eudia, Sinteke, Sugos, Clemens. Bahkan ada kawan-kawan kerja lain yang tidak tertulis namanya dalam kitab. Mereka diduga terlibat konflik pada saat itu ketika Paulus menasihati mereka untuk sehati sepikir di dalam Tuhan. Paulus sadar tentang keadaan yang sedang mendekam di dalam penjara sekalipun dengan ancaman kematian yang dialami Paulus pada saat itu. Tetapi Paulus menasihati mereka agar sehati sepikir di dalam pelayanan agar tidak terlibat konflik. Sementara itu jemaat Filipi juga dalam situasi yang kelam. Penganiayaan bagi mereka tak terhindar sehingga bagi umat Filipi hidup tampak sangat mengkhawatirkan. Namun dalam keadaan yang seperti itu Paulus menasihati mereka agar tetap bersukacitalah di dalam Tuhan. Sehingga dia katakan sekali lagi, dia tekankan bersukacitalah. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita di dalam Tuhan sekalipun dalam masa-masa yang kelam, dalam waktu penganiayaan pada saat itu. Lantas pertanyaannya bagi diri kita pada saat ini yang hidup di tahun 2024 ini, apa yang membuat kita tidak lagi bersukacita di dalam Tuhan jika kita mau bandingkan dengan kehidupan yang dahulu? Penyembah Yesus dianiaya, dihinakan, seperti yang tertulis dalam bacaan kita pada Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan pemuda, apa yang terkadang membuat kita sulit sekali untuk bersukacita? Apa yang kadang membuat kita kadang terlalu sulit untuk bersukacita? Bawaannya pengen marah-marah saja, maunya ngomel-ngomel saja. Kita kadang menjelek-jelekan orang sehingga rasa sukacita dalam hati kita tidak ada lagi karena perkataan kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Ataukah mungkin karena faktor ekonomi sehingga kita sulit untuk bersukacita? Ataukah karena masalah dalam rumah tangga bagi Bapak Ibu yang sudah berumah tangga sehingga sulit sekali untuk kita bersukacita? Atau mungkin dalam pekerjaan ada masalah dengan atasan sehingga membuat kita sulit untuk bersukacita? Apa yang kadang membuat kita sulit untuk bersukacita? Atau teman-teman, rekan-rekan pemuda, apa yang kadang membuat kita sulit untuk bersukacita? Jomblo. Gara-gara masih single, masih jomblo, sehingga sulit untuk bersukacita? Atau karena mungkin dia yang kita cinta sudah bersama dengan orang lain? Miss. Iya kah? Bersama dengan orang lain, foto berdua lagi di pohon Natal. Bisa jadi. Apa karena itu yang membuat kita sulit untuk bersukacita? Di sini Paulus menegaskan bahwa sukacita pada Kristus tidak bergantung pada hal-hal duniawi. Bukan tentang apa yang kita lihat terus kita harus bersukacita. Tidak, itu yang dikatakan Paulus. Tetapi mau mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Yesus Kristus. Ya, patut kita bersukacita karena Yesus sudah mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Bukan tentang berapa banyak harta yang kita miliki, bukan tentang seberapa mewah rumah yang kita bangun,
tetapi kita bersukacita karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Bukan tentang berapa banyak isi saldo di dalam ATM. Ya, mau 4,5, 5,5, 6,5, berapapun saldo isinya, mau 0. Intinya kita bersukacita. Adakah yang bisa bersukacita ketika saldo ATM-nya 0 rupiah? Nggak ada. Susah ya. Ya, tapi itulah Tuhan. Rasul Paulus mau mengajarkan agar kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, nasihat-nasihat praktis yang dianjurkan adalah dengan membawa segala sesuatu kepada Tuhan di dalam doa, agar kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Di sini Paulus menekankan bahwa ucapan syukur harus selalu disertai dengan doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya Paulus menekankan pentingnya mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang benar. Ia memastikan agar jemaat Filipi memfokuskan pikirannya kepada Kristus agar menghasilkan buah-buah yang baik. Kemudian bacaan kita dari kitab Injil Lukas pasal 3 menguraikan khotbah tentang Yohanes Pembaptis dan pengaruhnya bagi pendengarnya. Makna dari khotbah Yohanes Pembaptis adalah kritik bagi orang-orang yang menyatakan diri untuk bertobat. Tetapi di sini tidak terwujud dalam praktik hidup mereka. Yohanes menegur dengan memperingatkan mereka dengan khotbah yang keras. Dia berkata dengan menggunakan perumpamaan ular berbisa, ular beludak. Kamu seperti keturunan ular. Terlihat seperti orang yang baik hati, tapi sebenarnya tidak seperti apa yang dilihat dari luar. Isi hatinya banyak kebusukan. Sehingga dia mengatakan kamu seperti keturunan ular beludak. Sindiran tersebut ditunjukkan bagi orang yang datang kepada Yohanes yang kelihatannya baik namun sungguh jahat. Ia menegaskan bahwa jika mereka ingin selamat, setiap orang harus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dalam khotbahnya Yohanes menubuatkan tentang kedatangan Kristus yang membandingkan dirinya dengan Mesias. Menurutnya Mesias yang akan datang membaptis umatnya dengan roh. Mesias yang akan datang justru lebih berkuasa daripada dia untuk menghakimi dunia dan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia. Bapak Ibu, saudara-saudari, keempat teks ini menceritakan 3 hal penting, yaitu yang pertama, keadaan umat yang hidup dalam dosa. Umat yang hidup dalam dosa mengakibatkan penderitaan dan murka Tuhan terjadi atas mereka. Kemudian yang kedua, ada seruan pertobatan yang sungguh-sungguh untuk menanti janji pemulihan dan kelepasan yang disampaikan oleh Nabi kepada umat. Kemudian yang ketiga, respon umat yang bersorak-sorai menanti-nanti penyelamatan dari Allah. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makna dari sukacita orang percaya adalah karena Allah menyatakan kemurahan hati untuk mengampuni umat yang berdosa.
dengan kemurahan hati Dia mau mengampuni kita. Hal itu tampak pada kisah bangsa Yehuda yang memperoleh kasih karunia pengampunan atas dosa penyembahan kepada berhala yang mereka lakukan. Berhala yang mereka buat dengan tangan sendiri, kemudian mereka sembah. Tetapi dengan kemurahan hati Tuhan, Dia mau mengampuni mereka. Kemudian seruan pertobatan oleh Zefania menjadi dasar bagi Yosia mereformasi kehidupan beragama dan pemerintahan, sehingga umat mengalami pembaruan dalam kasih-Nya. Kita bisa baca dalam Zefania pasal 3 ayat 17. Kemudian Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya. Dalam kitab Injil Lukas bacaan kita, kemudian Rasul Paulus pun menasehati jemaat Filipi untuk sehati sepikir dalam menyelesaikan konflik di antara mereka, sebagai salah satu bukti hidup dalam pertobatan. Sudahkah kita jemaat Gloria Pengadan betul-betul dalam hidup dalam pertobatan, ataukah kita hanya pergi ibadah sekedar formalitas agar dilihat orang? Bapak Ibu tahu bagaimana kehidupan saya sebelum ada di sini. Terkadang saya merenungkan diri ketika saya pergi beribadah, tapi pulang ibadah kelakuan tidak seperti apa yang diajarkan di dalam gereja. Dari firman Tuhan ini kita mau belajar ketika Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya. Bertobat tidak hanya sekedar menyesali perbuatan kita, melainkan sungguh-sungguh menyadari bahwa dosa adalah jahat di hadapan Tuhan. Dan itu bukan hanya menyakitkan hati Tuhan, tetapi karena perbuatan dosa kita juga bisa melukai hati sesama kita, bahkan orang-orang terdekat kita. Untuk itu, sukacita di dalam Tuhan tidak bergantung pada keadaan yang sedang kita alami. Justru ia bersumber dari kasih karunia Allah. Karena itu layak bagi kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan, untuk tidak lagi melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Sukacita berasal dari pikiran dalam wujud di dalam perbuatan. Orang-orang yang telah menyatakan diri bertobat mengalami perubahan dalam pola pikir mereka, bahkan dalam pola hidup mereka. Orang percaya berakar pada kebenaran sehingga ia mampu memikirkan segala yang mulia, segala yang adil, segala yang suci, semua yang manis dan sedap didengar, serta semua kebajikan dan yang patut dipuji. Bapak Ibu, kita tidak hanya berperan sebagai penikmat kebaikan Tuhan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mempersaksikannya. Tuhan telah melakukan perbuatan mulia kepada kita.
Lantas apa yang sudah kita perbuat kepada Tuhan? Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah menyelamatkan. Apakah kita sudah berbuat demikian? Apakah kita sudah mengampuni sesama kita? Sudah tidak ada lagi benci di dalam hati kita? Renungkanlah dan jadilah bijak di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Tuhan, kami sungguh bersukacita karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan, kami boleh hidup sampai dengan saat ini. Terima kasih atas sukacita yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sukacita pengampunan, sukacita penyelamatan. Tuhan, terima kasih untuk itu semua. Tuhan, juga kami mau agar Tuhan membaharui hati dan pikiran kami, agar kami boleh hidup berlaku seperti yang Tuhan ajarkan. Ajarkan kami untuk saling mengampuni kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang terdekat kami, agar kami boleh memperoleh sukacita yang luar biasa. Kami tidak lagi hidup dalam pergumulan karena perbuatan hati kami yang kejam. Tuhan, terima kasih untuk itu semua. Amin.